akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang Prativian dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Stefanus Rizal dalam acara Pils Prativi Interaktif Live Streaming yang disiarkan langsung dari Studio 2 Sangga Prativi. Dan seperti biasa setiap hari Kamis ada Freddy's Journal jam 1 sampai jam 14.30 atau setengah 3, kurang lebih 1,5 jam. Kita akan belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dan tema hari ini akupunktur untuk saraf terjepit, ya, atau ANP. Dan selamat datang, selamat hadir bagi para Prativian yang hari ini bersama-sama kami di Zoom, dapat juga dinikmati di YouTube channel. Silakan nanti jikalau ada pertanyaan Anda bisa menuliskan di kolom chat atau langsung bertanya baik di Zoom maupun di YouTube channel Sangga Prativi. Ya, dan siang hari ini kita belum kedatangan Dr. Freddy karena ada berita bahwa Dr. Freddy masih ada di dokter kandungan. Kebetulan istrinya hari ini harus mengalami apa istilahnya treatment tertentu, ya, karena ada berita bahwa Dr. Freddy, istrinya Dr. Freddy mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Jadi mungkin para Prativian bisa ikut mendoakan juga. Dan bagi Prativian yang saat ini menjalani ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan semoga acara ini dapat dapat membantu Anda sambil berpuasa tapi juga sambil belajar, ya. Nah, berhubung Dr. Freddy belum ada, maka kebetulan di sini ada Ibu Sri dan Dr. Sally. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Rizal. Halo, Dr. Sally dan Ibu Sri. Ini kebetulan Dr. Freddy-nya belum ada, katanya kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Mungkin kita dapat bincang-bincang dulu, ya. Terutama mungkin Ibu Sri yang juga menekuni udah puluhan tahun tentang akupunktur. Pengalaman Ibu Sri sendiri gimana, Bu Sri, tentang saraf terjepit ini? Terima kasih Pak Stefanus. Memang kasus ini tidak membuat enak si pasien, ya, karena nyeri. Yang saya sering tangani itu termasuk pernah saya bisa sharingkan, salah satu siswa saya sedang belajar akupuntur. Nah, dia mendapat serangan HNP itu. Nah, sambil mengajar, sambil saya treatment. Alhamdulillah sekarang dia tuh praktek malah nangani HNP. Itu yang menarik. Jadi dengan akupuntur itu sangat menjanjikan lah HNP itu, ya. Bagus. Tadi kebetulan pagi tadi juga saya menangani kasus ini. Gitu, ya. Dan ternyata berapa banyak sih menurut pengalaman Ibu Sri sendiri yang mengalami HNP ini? Oh, banyak ya, Pak. Banyak. Biasanya itu di sekitar lumbal, sakram, ya. Tuh. Terus ya nyerinya tuh tidak enak gitu. Dan memang kasus untuk akupuntur yang sangat baik menghilangkan nyeri, kan, pain itu. Jadi sangat bagus, ya, untuk karena kerja dari akupuntur itu sendiri itu menangani selain peredaran darahnya dilancarkan juga untuk syaraf. Karena titik akupuntur itu sendiri merupakan sentral dari
pembuluh darah dan saraf sebenarnya itu. Uh, Iya. Dokter Sally pernah ngalamin ini, saraf terjepit? Saya pernah gini, kalau tentang sakit atau saraf terjepit atau apa penyakit yang lain gitu, karena kan saya kan dokter, jadinya taunya kan kita kalau itu kasih painkiller, hilangin sakitnya gitu kan. Nah, sebetulnya terus saya mulai belajar segala macam, ya segala akupunktur, segala yoga, segala paita lajin, segala wai tangkung, tai chi, semua saya pengen tahu gitu. Satu waktu saya ke Flores, jalanan tuh jelek setengah mati, sampai akhirnya pasurnya tuh gemuk kayak Rizal kayak gitu ya. Katanya dia kesakitan, dia teriak sampai kesakitannya tuh bukan main loh. Kayaknya jadi dengan jalanan yang sebegitu itu, kalau ada HNP itu sakitnya bukan main. Kita stop, dan padahal waktu itu saya jalan sama yang ngajarin paita lajin, jadi Mr. Xiao itu ya. Nah, di situ biar kata kita sebagai maksudnya bisa dokter lah, bisa ngasih obat lah, suntik apa gitu, tapi nggak bisa nyembuhin langsung lah gitu. Sampai di gereja kita turun, itu langsung tuh Mr. Xiao ambil jarum loh. Jadi dia juga belajar akupunktur. Nah, dia belajar sampai ke Nepal, sampai kemana, ke Cina tuh dia belajar. Dan itu pas, saya ada fotonya, saya lupa kirim. Pasurnya itu ditengkurepin, terus dikasihin jarum. Nah, itu terus bisa, maksudnya nggak kelihatan sakitnya lagi. Jadi maksud saya gini, kita bisa belajar akupunktur, kita bisa belajar paita lanjin, yang kata saya bilang yang main tepuk-tepuk kayak gitu, ataupun apa. Tapi semua tuh maksudnya kita nggak bisa terlalu sombong bilang, pasti nih akupunktur bisa baik apa gitu-gitu. Karena semua tuh sebetulnya kita mesti tulus, kita mesti bisa nerima apapun yang bisa kita belajarin. Nah, di situ saya lihat si Mr. Xiao ini yang paita lajin bilang gini sama saya. Kalau saya belajar akupunktur dan saya punya pasien, itu saya cuma sehari paling bisa nyembuhin cuma 100 orang, dia bilang. Wow. Tapi kalau misalnya saya bisa paita lanjin, saya ajarin buat self treatment ke itu orang, itu bisa 1000 orang sekali saya bicara, dia bilang gitu. Jadi bisa kayak gitu. Terus saya ikut kemarin juga yang sahabat Cikung sama Dokter Fransai. Nah, itu juga saya bilang, kita nggak bisa cuma Cikung doang lah gitu ya. Tapi coba misalnya kombinasi, atau kita mau menerima yang lainnya gitu. Akupunktur kita terima, ini kita terima. Jadi apapun kita bisa pelajari. Ya kan? Jadi kalau misalnya kayak adik saya, kan saya suka ke Belanda waktu. Adik saya di Belanda. Ada klinik ya kan? Ya. Dia tuh dokter spesialis buat pain terapis, jadinya buat ngilangin sakit. Kalau dia udah coba pakai suntikan, pakai frekuensi, pakai segala vibration, pakai segala, dia matiin tuh saraf, jadi pakai segala si Abdul, itu saya liatin semua. Tapi akhirnya dia bilang gini, kalau misalnya kita langsung kerjain seperti itu, biayanya tuh terlalu besar. Nah, terus kan saya mulai masukin tentang paita lajin, segala apa, semua poin-poin akupunktur kita pelajarin lagi. Akhirnya dia pijit dulu nih pasien. Kalau memang bisa sembuh, nah jadi beres kan, nggak usah pakai biaya. Sedangkan dokter lain tuh ngarahin dia bilang gini, suntik dulu kek, jadi ada uang masuk. Kalau lu cuma pijit doang, katanya nggak ada uang masuk, dia bilang gitu. Jadi diajarin ya sama temennya. Terus kata dia bilang, sekarang kita kerjain secara 3-in-1. Makanya dia jadi bikin buku nih, adik saya tuh bikin buku 3-in-1. Kenapa? Nomor 1 kan kita tanya dulu, sakitnya apa, bagaimana gini. Nah, kalau memang masih bisa dipegang, dipijit, dia kan belajar sama Om Jin Hua tuh yang kata dulu pemain sepak bola Leong Hu tuh, papinya kan tukang pijit juga kan. Dia belajar dari situ, dari umur 14 dia udah mijit orang deh gitu. Jadi tahu. Kalau dengan pijit aja baik, kenapa mesti dipakai pakai segala macam radiogram, apa segala radiologi segala. Nah, nggak baik. Nah, mulai dengan suntikan. Kalau udah
Saraf tuh bisa, kalau kita kesakitan tuh bisa dibunuh lah, sakitnya tuh dihilangin. Pakai jarumnya panjang gitu, bisa masuk ke dalam, itu saya liatin gitu ya. Nah, kalau sampai juga kayak begitu nggak berhasil, bolak-balik dia masih bilang sakit, coba pakai Phytalagin. Jadi dengan cuman self healingnya buat dia kerjain di rumah sendiri gitu, dan berhasil. Nah itu dia jadi bikin buku 3-in-1. Maksudnya coba dulu dengan secara yang nggak pakai biaya, nggak pakai apa. Nah kalau pakai akupunktur kan, saya juga punya pengalaman. Kenapa? Kalau kan dulu di puskesmas saya kan di tengah sawah gitu kan. Kalau kita datang aja kan itu empok-empok tuh yang di pinggir, yang di sawah, teriak sama temennya, "Pok, nggak mau nyuntik nih, Pok," gitu. Jadi kalau melihat dokter tuh mukanya muka suntikan gitu kan. Dia datang aja. Tapi dia nggak punya duit loh yang dari sawah itu. Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak, jadi kamu nggak dikasih obat. Saya apain? Saya tusuk jarum. Jadi siapa yang, daripada kalau misalnya kan pikirannya dia kalau dokter terus disuntik gitu kan. Nah suntikan kan dia mesti bayar dong nanti ke puskesmas. Kalau tusuk jarum nggak usah bayar deh. Dulu kan jarumnya juga nggak usah sampai kayak sekali pakai buang gitu kan, disposable kan nggak ada. Dulu jarumnya semua jarum gue masukin aja ke alkohol gitu kan, direndam terus pakai lagi Pakai gitu. ulang ya. Kita nggak bisa, makanya nggak mau lagi pakai akupunktur. Akhirnya sekali waktu saya tusuk-tusuk kayak gitu, besokannya ada yang balik loh ibu-ibu. Kenapa Bu? Dokter, kok ini ada jarum di kain saya kan? Nanti gak gue masa bisa Ketinggalan. Jadi kayaknya ya banyak untungnya, banyak ruginya juga. Tapi mereka senang kok kalau ditusuk jarum juga kan, artinya udah dikasih pengobatan dan itu baik. Ya. Jadi dan disitulah pengalaman-pengalaman. Menarik ya dok ya. Terima kasih Dokter Sally. Nah kembali ke Ibu Sri nih. Bu Sri, sebenarnya HNP ini menyerang orang usia berapa sih? Apakah ada batasan usia ada? Belum dibuka mic-nya. Ya, Mas unmute. Ya. Halo, ya. Ya, sudah. Oke. Yang umumnya yang saya tangani ya dari 30 ke atas ya. Kalau anak kecil tuh nggak pernah tuh, nggak tahu udah secara medisnya gimana tuh Dokter Sally. Dan saya mau sharing juga ke Dokter Sally tadi mengenai Paita. Terus terang aja Dokter Sally, saya combine loh akupuntur dengan Paita. Hasilnya memang bagus karena apa? Si pasien itu bisa self healing sendiri di rumah. Dan itu Dokter Freddy udah muncul tuh. Ya. Oh iya. Oke. Halo, selamat siang. Dokter Freddy. Masih muda sih ya dia. Belum dibuka mic-nya. Halo. Waduh, ini kayaknya lagi di pinggir laut nih. Lagi di pinggir pantai ya. Ya. Dokter Freddy bagaimana? Kabarnya baik? Baik, baik. Sorry Oke. agak terlambat nih. Untung ada ini nih, ada apa namanya, nenek-nenek penolong. Nenek Merinea. Oke, Prativian. Kita sudah kedatangan Dr. Freddy, ya, dan kita kembali lagi, saya katakan, bagi yang baru bergabung, kita membahas tentang akupunktur untuk saraf terjepit atau HNP, ya. Nah, Dr. Freddy sendiri, saya mau bertanya nih, apa itu sebenarnya itu saraf terjepit? Ya, jadi mungkin bisa tolong ditampilkan slide saya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada saraf terjepit ya, Prativian semuanya, kita perlu tahu dulu susunan tulang belakang kita nih, Prativian. Jadi tulang belakang kita itu terdiri dari 5 bagian.
Ada yang membagi menjadi 4, tapi secara umum kebanyakan orang membagi itu menjadi 5 bagian. Jadi ini bisa dilihat di layar ya, ada yang warnanya merah, biru, kuning, hijau, dan ungu ya, atau pink di akhir itu. Nah, jadi cervical yang pertama tuh paling atas tuh cervical itu adalah tulang leher kita gitu. Jadi tulang belakang yang di daerah bagian leher kita. Gitu ya. Nah, itu cervical itu 7 itu artinya tuh terdapat 7 ruas. Jadi tulang belakang kita itu bentuknya itu bukan satu tulang panjang utuh. Begitu Prativian. Nah, jadi tulang belakang itu bentuknya tuh berupa ruas-ruas. Jadi tulang-tulang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, 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 sambung menyambung gitu. Jadi antara ruas yang satu dengan ruas yang lain itu dia memiliki celah di antaranya. Gitu. Nah, jadi yang cervical itu tulang leher kita, 7 itu maksudnya ada 7 ruas tulang di bagian cervical kita, di bagian leher kita. Lalu yang kedua yang warnanya biru itu thoracic, itu artinya di bagian dada kita, gitu ya, di bagian tulang belakang tapi di bagian dada, itu ada 12 ruas tulang itu yang warnanya biru. Gitu ya. Nah, terus yang warnanya kuning, lumbar, itu ada 5, itu tulang pinggang kita. Gitu. Tulang pinggang, tulang belakang, tapi di bagian pinggang kita itu punya 5 ruas tulang. Dan yang bawahnya lagi warnanya hijau, itu sacrum. Ya, itu ada 5 tulang sebenarnya, 5 ruas, tapi dia fuse, artinya dia menjadi satu, bergabung jadi satu. Gitu. Kalau yang cervical, thoracic, sama lumbar, itu yang merah, biru, kuning, itu nggak jadi satu, itu masing-masing sendiri-sendiri ruasnya. Tapi begitu udah di bawah lagi, di sacrum, di panggul kita, tulang belakang daerah panggul kita, itu ada 5 ruas yang bergabung jadi satu, fuse. Nah, bagian bawah lagi, namanya coccyx atau coccygus, itu tulang ekor lah, bahasa dulu mungkin kita sekolah kita diajarin tulang ekor ya. Nah, itu tulang ekor, itu ada 4 ruas tulang, itu juga bergabung jadi satu. Nah, kalau ada yang pembagiannya menjadi 4, itu sacrum sama coccyx itu dijadiin satu. Jadi satu, tapi ada juga umumnya membagi menjadi 5, sacrum sama coccyx atau coccygus itu terpisah. Nah, jadi normalnya tulang belakang kita itu seperti ini, begitu Prativian. Jadi kalau ditanya kenapa tulang belakang kita kok bentuknya nggak lurus ya, kalau misalnya dilihat gambar di sebelah kanan gitu ya, bentuknya seperti huruf S begitu. Nah, memang seperti itu gitu. Memang seperti itu. Jadi tulang belakang kita justru nggak boleh lurus kayak penggaris gitu, lurus gitu nggak boleh. Justru itu masalah. Nah, justru agak bengkok. Bagian cervical, bagian leher kita, sama bagian lumbar atau bagian pinggang kita itu agak maju. Sedangkan bagian yang di dada, thoracic, itu agak mundur, melengkung ke belakang. Gitu. Normalnya seperti itu. Jadi nggak lurus, satu garis lurus gitu, enggak. Jadi meskipun kita berdiri tegak, nggak akan lurus ya tulang kita ya? Nggak akan lurus. Kalau lurus, dia akan menjadi masalah. Kalau Prativian. Oke. Gitu. Ternyata itu tulang ekor itu ternyata terdiri dari 4 bagian ya, 4 ruas ya? Iya, tulang ekor itu 4 ruas, tapi kecil-kecil dan jadi satu. Oke. Jadi kalau dipegang-pegang itu ya, diraba-raba, itu ngerasanya cuma satu, padahal itu ada 4 ruas yang bersatu. Dan luar biasa ya, tulang ekor warnanya pink itu ya. Gitu. Seksi. Nah, perlu diketahui juga sama Prativian bahwa di dalam ruas tulang belakang kita ini mungkin pernah dengar Prativian ada yang namanya sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang. Jadi ada orang yang mengira bahwa kalau kita mau mengambil sumsum tulang itu dari mana? Dari tulang belakang. Oh, sebenarnya salah itu. Jadi yang namanya sumsum tulang belakang itu hanya penamaan sehari-hari aja. Isinya sebenarnya itu adalah serabut saraf. Oh. Gitu. Jadi bukan sumsum tulang, itu sebenarnya serabut saraf. Cuma bahasa sehari-harinya di masyarakat banyakan bilangnya sumsum tulang belakang. Bukan sumsum yang biasa kita makan dari sapi kayak gitu-gitu ya? Bukan. Nah, kalau misalnya orang-orang pada mau ngambil sumsum tulang, itu biasa ngambilnya tuh dari tulang dada sebelah depan nih, Korisal dan Prativian. Tulang dada? Oh. Tulang dada, bagian depan. Nah, itu biasanya diambil dari situ. Atau tulang pinggul kita tapi bagian samping kanan-kiri itu juga bisa diambil. Nah, tapi kalau dari tulang belakang, itu isinya adalah serabut saraf. Oke. Gitu. Jadi kita bisa bergerak itu semuanya gara-gara serabut saraf yang berjalan dari otak terus ke saluran tulang belakang ini. Jadi tulang belakang ini punya saluran nanti isinya serabut saraf. Oh.
gitu ya. Jadi anatominya atau penampakannya itu seperti itu dulu. Ya. Gitu. Nah, terus boleh pindah ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau tadi menjawab pertanyaannya dari Korizal bahwa apa sih itu saraf terjepit ya? Nah, jadi ini seperti ini nih, Prativian, bahwa tadi seperti sudah dikatakan bahwa tulang belakang kita itu di tengah-tengahnya kan punya saluran ya, yang isinya adalah serabut saraf. Di gambar yang atas itu dapat kita lihat itu. Di gambar yang atas dapat kita lihat bahwa terdapat itu kompres lumbar spinal nerve gitu ya, kompres lumbar spinal nerve. Jadi yang ditunjukin oleh panah itu adalah serabut sarafnya itu sebenarnya yang ketekan gitu. Oh, di antara tulang itu ada serabut sarafnya. Betul, betul. Jadi tulang belakang kita itu punya seperti terowongan gitu. Korizal dan Prativian, terowongan. Nah, terowongannya itu isinya adalah serabut saraf. Nah, pada kasus saraf terjepit itu tertekan itu. Jadi serabut sarafnya itu tertekan oleh herniated disc, oleh diskus yang ada di tulang belakang kita. Gitu. Jadi di gambar yang atas itu jelas ya. Jadi diskus yang ada di tulang belakang kita itu masuk bergeser ke kanan gitu kan. Nah, makanya dia menekan serabut saraf. Kompres lumbar spinal nerve. Gitu. Itu saraf terjepit itu. Yang namanya saraf terjepit. Saraf yang terjepit itu yang di tengah-tengah ya? Yang di tengah. Yang berjalan dari atas ke bawah itu. Yang warnanya putih agak abu-abu itu. Itu herniated disc-nya itu kenapa bisa bergeser ya sehingga menjepit? Nah, untuk menjawab itu bisa bergeser nih ke bawah nih, ke gambar ke bawah. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, jadi yang tadi Korizal katakan bahwa herniated disc-nya itu sebenarnya itu kalau dipotong melintang gitu ya, penampakan melintang itu seperti ini. Jadi HNP seperti judul bahasan kita hari ini kan saraf terjepit dalam kurung HNP ya. HNP itu adalah singkatan dari hernia nucleus pulposus. Gitu. Hernia nucleus pulposus. Nah, nucleus pulposus itu apa? Nucleus pulposus ini yang seperti ada di gambar tuh. Jadi itu isinya tulang belakang itu isinya itu semacam jelly ya, semacam jelly gitu. Nah, itu namanya nucleus pulposus. Oh. Gitu. Itu namanya nucleus pulposus. Itu di gambar yang bawah yang sebelah kiri itu ada yang normal itu kan. Nah, itu ada tulisannya nucleus pulposus tuh ya, di betul. tulang itu. Nah, itu nucleus pulposus yang bentuknya jelly. Normalnya ada, jadi semua orang itu normalnya ada seperti itu. Nah, pada suatu ketika, entah karena trauma, entah karena pergerakan yang tidak bagus, atau mungkin karena keturunan juga bisa, itu nucleus pulposus ini bisa keluar, bisa ketekan dan keluar gitu loh. Itu ke gambar yang sebelah kanan itu. Jadi kalau hernia itu arti harafiahnya adalah penonjolan, Prativian. Jadi penonjolan. Jadi artinya nukleus pulposusnya itu menonjol ke gambar yang sebelah kanan itu. Nukleus pulposus herniating into spinal canal. Jadi dia itu menonjol, menekan ke saluran yang tadi isinya serabut saraf. Itu yang gambar sebelah kanan itu, HNP saraf terjepit. Nah, itu seperti itu. Jadi demikian Korizal pengertiannya saraf terjepit itu. Ya. Berarti yang disebut nucleus pulposus itu sebuah cairan ya sebenarnya ya? Sebuah jelly. Karena begini, saya mengalami beberapa tahun yang lalu ketika mengalami saraf terjepit, lalu di MRI ya. Nah, lalu ketahuan tuh katanya lumbal nomor 4 sama 5 mengalami kehancuran, sehingga yang nomor 4 sudah tidak ada gelnya katanya gitu. Betul. Nah, itu bagaimana yang dimaksudkan sebenarnya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya gel ini memang normalnya kan bentuknya gel ya, Korizal dan Prativian juga. Nah, gel itu sebenarnya itu nggak keluar kemana-mana. Normalnya itu ada di dalam tulang belakang kita, di tengah-tengahnya gitu, di dalam tulang belakang kita. Dan dia nggak berjalan-jalan kemana-mana gitu, nggak. Dan dia nggak keluar-keluar ke terowongan tadi, nggak gitu. Nah, tapi karena banyak sekali penyebabnya, nanti di belakang akan dibahas ya penyebab-penyebabnya itu, dia bisa keluar dan dia ada gradingnya nih, Prativian, ada derajatnya gitu. Jadi
ada mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, tapi kalau mendengar tadi cerita dari Korizal, kalau misalnya dia jelinya udah keluar, udah habis, itu termasuk yang berat tuh, Korizal. Karena dia udah sampai keluar dan sampai habis. Dan itu katanya makan waktu bertahun-tahun ya untuk bisa sampai habis ya? Betul, jadi penyakit saraf terjepit ini bukan penyakit yang akut, yang baru 1-2 hari bisa langsung terjepit gitu. Enggak, dia makan waktu lama, Korizal. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Jadi progresif perjalanan penyakitnya. Oke. Lalu penyebabnya sebenarnya apa? Supaya mungkin Prativian di sini dapat berjaga-jaga nih supaya tidak terjadi. Oh ya, mungkin slide-nya bisa ditampilkan lagi. Penyebabnya ada beberapa, banyak. Jadi kalau orang bilang suka angkat-angkat berat, memang. Jadi itu adalah salah satu faktor, bukan satu-satunya loh. Jadi jangan salah. Jadi mungkin bisa digeser lagi sebelahnya. Next slide berikutnya. Nah ini penyebabnya nih. Jadi penyebabnya banyak sekali nih, Korizal dan Prativian. Jadi nggak cuma ngangkat berat. Ngangkat berat itu iya, tapi hanya salah satu. Jadi bukan satu-satunya. Ya, jadi penyebabnya itu yang pertama adalah trauma. Trauma itu artinya bukan trauma psikis gitu, psikologis gitu, bukan. Trauma itu artinya adalah cedera. Cedera Gitu. ya. Cedera. Mungkin dia pernah kecelakaan atau pernah operasi gitu ya. Atau pernah jatuh kali ya, bisa juga ya. Bisa sekali, bisa sekali. Jadi pernah jatuh, kena tulang belakangnya gitu, itu bisa sekali. Jadi itu yang pertama, penyebabnya adalah trauma, cedera. Nah, yang kedua adalah penyebabnya adalah pekerjaan yang perlu mengangkat berat. Nah, ini yang sering masyarakat udah tahu lah ini ngangkat-ngangkat berat gitu, apalagi dengan cara ngangkat yang tidak benar gitu. Ya, punggungnya dibungkuk-bungkukin baru diangkat gitu. Nah, itu juga salah satu penyebab gitu. Yang ketiga adalah duduk dan mengemudi dalam waktu yang lama nih. Jadi ini juga bisa pengaruh, apalagi kalau posisi duduknya, postur kita duduk, kita mengemudi itu posturnya tidak benar. Gitu. Kalau istilah kerennya tidak ergonomis gitu. Iya. Yang kadang-kadang kayak hampir setengah tiduran gitu ya. Iya, hampir setengah tiduran. Malah kadang-kadang ada yang bungkuk karena terlalu serius gitu, terlalu bungkuk gitu. Nah, itu karena akhirnya terlalu fokus ya. Ya, itu juga salah satu penyebab gitu ya. Nah, berhubungan lagi sama yang keempat nih, sering membungkuk nih. Sering membungkuk. Ini berarti orang Jepang sering dong kena ini ya. Karena sering membungkuk. Nah, ini terutama kalau misalnya dulunya yang masih anak-anak, mungkin masih SD, masih masa pertumbuhan, dia biasanya orangnya tinggi duluan nih, Korizal nih. Jadi badannya itu tinggi duluan dibandingin teman-teman sekelasnya gitu ya, dan karena dia merasa sendirian, dia nggak pede, akhirnya dia membungkuk nih supaya tingginya itu lebih sama kayak teman-temannya. Dan itu terbawa itu terus sampai ke remaja, sampai ke dewasa. Yang tadinya jadi ketika dewasa kelihatannya dia badannya membungkuk ya. Betul, kelihatannya membungkuk. Karena udah terbiasa dari sejak SD, dari sejak kecil itu supaya nggak minder, supaya dianggapnya sama lah tinggi-tingginya kayak teman-teman daripada tinggi sendiri gitu kan. Iya. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Nah, terus poin yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang kelima itu adalah posisi tubuh saat berjalan. Posisi tubuh saat berjalan. Nah, jadi pada saat jalannya kita, ada orang yang terlalu tegak nih, Koriza. Gitu. Jadi, pasien-pasien juga ada yang seperti itu. Misalnya, straight neck, straight cervical. Jadi, tulang belakangnya malah jadi lurus nih. Ini yang saya bilang kemarin ini. Yang tadi ini. Jadi kalau misalnya tulang belakang yang lurus itu juga bukan bagus, itu juga bermasalah justru. Jadi posisi tubuh saat berjalan nggak boleh terlalu tegak, ditegakin gitu ya terus gitu. Nggak boleh juga terlalu bungkuk, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi yang ke-6 ya, itu proses degeneratif. Nah, ini secara alami nih. Jadi mulai dari usia 30 tahun ke atas gitu ya. Nah, ini udah mulai terjadi perubahan dalam badan kita, khususnya dalam tulang belakang kita. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah struktur tulang belakang. Nah, ini berhubungan sama genetiknya kita, keturunannya kita. Kalau memang dari orang tua, kayak nenek, saudara-saudari, banyak yang mengalami HNP atau banyak yang mengalami saraf terjepit, gitu ya, hernia nucleus pulposus, nah itu ada kemungkinan anak-anaknya atau keturunannya itu juga mengalami hal yang sama. Gitu. Lebih rentan lah, lebih rentan. Tidak pasti, tapi lebih rentan.
begitu. Terus yang terakhir ini juga tidak kalah penting, ini adalah kelemahan otot perut dan tulang belakang, gitu ya. Makanya orang-orang yang terkena atau untuk pencegahan terhadap saraf terjepit ini atau HNP ini, salah satunya adalah menguatkan otot-otot di perut sama tulang belakang kita. Gitu. Salah satunya caranya adalah menguatkan ini, otot di perut sama tulang belakang kita. Gitu ya. Karena kelemahan ini juga salah satu faktor. Nah, kalau ditanya faktor risikonya apa? Ini ada di sebelah kanan. Ada genetika atau keturunan, jadi ini sudah dijelaskan tadi ya. Ada overweight juga dan obesitas nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita overweight dan obesitas, tulang belakang kita kan nopang badan. Salah satu fungsi tulang belakang kita kan adalah menopang badan gitu. Ya, jadi bagian torso kita, bagian tungkai, apa bukan tungkai ya, maksudnya bagian tengah tubuh kita itu fungsinya adalah untuk menopang badan. Nah, jadi kalau orang overweight dan obesitas yang ditopang itu berat, Prativian. Yang ditopang itu berat. Makanya kalau misalnya untuk menterapi, salah satu terapinya adalah turunkan berat badan. Gitu. Nah, kalau yang merokok ini sudah jelas lah ya. Kalau merokok itu di iklan-iklan juga selalu ditampilkan kalau merokok itu bisa bikin pengeroposan tulang, bikin gangguan metabolisme, gangguan hormonal segala macam. Jadi kalau merokok ini sudah jelas lah. Belum lagi kalau ada kanker-kanker gitu dari rokok ya udah jelas itu. Nah, yang terakhir adalah mengangkat beban berat tadi. Jadi mengangkat beban berat ini ada caranya nih. Buat yang belum terkena saraf terjepit, mengangkat beban berat ini ada caranya. Nah, kalau sudah kena, jangan lagi angkat-angkat beban berat. Demikian, Koriza. Nah, oke. Kalau dilihat dari penyebab dan faktor resikonya gitu ya, kira-kira ada nggak sih cara untuk mencegah supaya tidak terjadi saraf terjepit ini? Oh, ada, jelas ada. Jadi yang kalau secara gambaran secara umumnya itu adalah menghindari atau mencegah penyebabnya dan faktor resikonya tentunya. Yang pertama trauma, artinya hati-hatilah jangan sampai cedera gitu kan. Nah, pekerjaan yang perlu mengangkat beban berat kalau misalnya bisa pakailah alat bantu gitu ya, pakailah alat bantu. Kalau memang terpaksa harus angkat beban berat, itu ada caranya, yaitu caranya adalah jangan kita bungkuk. Itu nggak boleh ngangkat beban berat kitanya bungkuk gitu, itu nggak boleh. Tapi yang harusnya itu adalah lutut kita ditekuk. Gitu ya. Jadi kita sambil jongkok, punggung kita tuh tetap tegak, punggung kita tuh tetap lurus gitu. Nah, jadi yang ditekuk itu bukan punggungnya, yang ditekuk itu adalah lututnya. Gitu, baru diangkat. Seperti itu. Itu juga dengan pertimbangan bahwa lututnya itu sehat ya, Prativian ya. Kalau lututnya itu sakit kayak bahasan topik kita Kamis yang lalu, nah itu beda lagi nanti. Nah, kalau lututnya kita sehat, kita caranya seperti itu. Jadi yang ditekuk itu lututnya, bukan punggungnya. Nah, terus duduk dan mengemudi dalam waktu lama, khususnya kalau lebih dari 30 menit nih, dan dilakukan rutin. Nah, kalau lebih dari 30 menit rutin, nah ini juga termasuk salah satu penyebab. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya perjalanan jauh, jangan langsung dibablasin satu kali perjalanan langsung sampai tujuan gitu. Ambillah berapa lama istirahat dulu sebentar, seperti itu. Nah, yang berikutnya otomatis jangan sering bungkuk, posisi tubuh juga yang benar pada saat jalan. Kalau degeneratif udah nggak bisa nggak bisa dicegah gimana-gimana, kan itu alami. Struktur tulang belakang itu juga alami dari genetika, dan yang terakhir yang bisa juga adalah kelemahan otot perut dan tulang belakang. Ini juga makanya kita perlu dilatih nih, Korizal dan Prativian. Jadi kita olahraga lah, sit up, back up gitu ya. Jadi kalau sit up kan untuk perut, back up itu untuk yang tulang belakang kita. Otot di pinggir-pinggirnya tulang belakang kita. Dan otomatis jangan ngerokok dan turunkan berat badan kita. Oke. Nah, tadi dikatakan kan bahwa sebagian memang dapat diatasi ya, dapat dicegah ya. Nah, kalau di sini kan ada tulisannya proses degeneratif dari 30 sampai 50. Apakah dengan demikian di bawah usia 30 boleh melakukan hal mengangkat berat, lalu duduk mengemudi dalam waktu lama dan sebagainya, lalu setelah itu baru kita jaga? Bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya bagusnya dijaga itu dari sejak usia dini, Korizal dan Prativian. Jadi memang kalau misalnya masih muda, otot kita kan masih lebih kuat ya dibandingkan kalau sudah lansia gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita bisa sembarangan gitu loh. Karena HNP atau saraf terjepit ini bukan hanya khusus miliknya orang-orang lansia, bukan. Jadi orang-orang muda pun bisa terkena. Walaupun angkanya itu banyakkan pada
lansia gitu. Jadi kan Oh. kita kan harapan kita kan kalau misalnya kita masih muda, kita pengennya nanti pada saat kita lansia kan kita nggak ada saraf terjepit ya, nggak terkena saraf kejepit. Nah, Ya. makanya dari sejak masih muda itu kita harus jaga nih, supaya pada saat kita lansia, kita nggak terkena. Ya, ya, ya. Jadi memang berarti sejak dini anak-anak pun juga harus diajarkan untuk menjaga ya. Betul, Karena betul. kalau dilihat dari ini penyebabnya kelihatannya tulang struktur tulang kita yang di belakang itu rapuh ya. Ya, karena dia masih masa pertumbuhan. Dan seperti bahasan juga di Kamis yang lalu, kalau misalnya masih anak-anak, lagi masa pertumbuhan, di tulangnya itu masih banyak sekali tulang rawan, Rizal dan Oh, Prativian. Dan itu masih mudah sekali terjadi perubahan bentuk, karena dia masih memiliki banyak tulang rawan di situ. Gitu. Jadi dari sejak muda, dari sejak masa pertumbuhan anak-anak itu juga sebenarnya harus sudah mulai diajarkan cara yang benar untuk berdiri, cara yang benar untuk duduk, cara yang benar untuk ngangkat barang, itu semuanya harus yang benar dari sejak dini. oke. Nah, bagaimana dengan ini kalau kita bicara tentang massage ya, kan banyak tuh di salon atau apa tuh massage yang modern ini, yang kadang-kadang suka massage di bagian leher, lalu di pinggang, di punggung. Itu bagaimana kita tahu bahwa itu aman atau tidak? Nah, pertanyaan bagus juga nih, Korizal. Jadi memang kalau misalnya massage itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk otot, begitu Prativian. Makanya perlu diingat juga kalau massage itu yang pertama yang ngerjain tuh harus benar ya, harus terlatih. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang nggak ngerti tiba-tiba massage gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tolong jangan terlalu keras. Tolong jangan terlalu keras. Kenapa? Karena tujuannya massage itu sebenarnya adalah otot. Nah, tapi begitu terlalu keras, yang kena itu bukan hanya ototnya, tapi sarafnya pun juga ikut terkena akhirnya. Hmm. Begitu. Nah, karena kenapa begitu? Karena saraf itu kan lokasinya lebih di dalam, gitu ya, lebih dalam daripada otot. Otot tuh lebih di permukaan, gitu. Jadi kalau misalnya massage-nya kita nggak terlalu kuat, itu kenanya di otot saja. Tapi kalau sudah terlalu kuat, dia akan kena sampai ke dalam saraf kita. Nah, kalau kena saraf, nah itu udah repot tuh. Oh, Kalau kena saraf itu udah sakit itu. Nah, jadi oh. yang kedua saran saya itu selain yang harus benar tadi, yang kedua itu adalah nggak boleh terlalu keras. Nggak boleh terlalu keras. Karena kalau terlalu keras ya seperti itu jadinya. Berarti kita kalau massage pun kita harus juga ambil orang yang ahli ya, artinya yang benar-benar mengerti ya, nggak cuma Mm-mm, sembarangan saja. Nah, betul. ini ada satu lagi nih, yang kadang-kadang begini, kita kalau capek, lelah gitu ya, udah kerja seharian, tiba-tiba kita disuruh rebahan tuh, nah entah ditarik, entah ditekan, punggungnya sampai bunyi, krek gitu. Itu kan enak banget tuh ya. Itu sebenarnya berbahaya atau tidak ya? Kalau sekali-sekali nggak masalah kok Rizal. Kalau sekali-sekali ya. Soalnya itu sama kayak kita bunyiin jari kita, sama Ya, kayak kita ya, bunyiin ya. jari kita cetrek 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 gitu kan. Nah kalau terus-terusan rutin seperti itu akan jadi masalah nanti, malah akan jadi sakit gitu. Hmm. Dan itu kenapa hubungannya apa? Di tadi penyebabnya itu menyebabkan trauma, Korizal dan Prativian. Jadi Oh. kalau sering itu dilakukan dan dilakukannya terlalu keras gitu ya, itu bikin cedera, bikin trauma. Dan itu salah satu penyebab dari saraf terjepit. Oh, oke. Nah, sekarang gini, Fred, bila kalau orang sudah terlanjur terkena saraf terjepit ya, bagaimana sih cara memperbaikinya? Ah, mungkin boleh ditampilkan slide saya dulu. Sebelum menjawab itu, Korizal, kita perlu tahu Mhm. dulu gradingnya, derajatnya. Oh, ada gradingnya. Jadi nggak semua saraf terjepit atau apa ya HNP ini derajatnya sama, enggak. Secara umum derajatnya dibagi menjadi 4, gitu Hmm. ya. Jadi yang paling ringan 1, paling berat itu adalah yang nomor 4, itu yang paling berat. Nah, jadi kalau misalnya yang nomor 1 itu baru namanya protrusi, gitu ya, bisa dilihat di layar, ada gambarnya juga di sebelah kiri, itu nomor 1 itu protrusi. Protrusi itu artinya apa? Artinya tuh nukleusnya, yang tadi nukleus pulposus, yang tadi bentuknya jelly itu terlihat menonjol ke satu arah tanpa ada kerusakan anulus fibrosus. Mungkin boleh di slide-nya dibalikin dulu ke atas, Sebelumnya, ke sebelumnya. Nah, iya, ini. Jadi boleh dilihat di gambar yang bawah, di bagian yang normal. Nah, besarin. nah itu kan ada anulus fibrosus itu.
Anulus fibrosus. Oh ya 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 ya. Itu ya, yang di Sebelah kanan ya, sekeliling. arah jam 1 ya. Ya, itu ada yang sekelilingnya, yang mengelilingi dari nukleus pulposus itu ya. Betul ya. Nah, itu Ya ya jadinya ya. si jelly tadi, si nukleus pulposus itu dikelilingi oleh anulus fibrosus tadi, bentuknya seperti itu. Nah, boleh lagi ke slide yang tadi. Balik ke stage. Nah, ini. Nah, Jadi, yang pertama itu nukleusnya udah terlihat menonjol, tapi si anulus tadi yang mengelilingi tadi itu belum ada rusak tuh, belum ada kerusakan di situ. oh ya, ya. Nah, itu yang paling ringan nih, ini nomor 1. Nah, yang kedua, kalau misalnya nggak ditangani, masih terus berlanjut, penyebabnya terus berlanjut, itu bisa naik ke stage 2, itu yang namanya prolapse. Prolapse itu artinya nukleusnya udah berpindah, jadi udah keluar tuh, cairannya udah keluar. Nah, tapi dia masih di dalam si anulus, masih di dalam lingkaran tadi yang mengelilingi si jelly tadi. Belum ada kerusakan juga ya? Belum ada kerusakan di sana, gitu. Nah, yang nomor 3 itu adalah nukleus keluar tuh, udah keluar dari lingkarannya tadi, keluar dari anulus fibrosus, tapi masih berada di bawah ligamentum longitudinalis posterior. Artinya apa? Dia udah keluar dari lingkaran yang tadi, tapi dia masih berada di dalam otot kita, otot tulang belakang kita. Ligamen itu artinya tuh sambungan antara tulang sama otot, gitu. Ya, jadi dia masih berada di dalam ototnya, jadi masih dipertahankan oleh ototnya, gitu. Nah, yang kalau keempat itu udah jebol semua itu. Jadi kalau tadi yang Korizal katakan, oh cairannya udah habis gitu, nah kemungkinan itu stage-nya udah stage 4, karena cairannya udah keluar, udah jebol semua, udah nggak ada yang mempertahankan lagi. Gitu. Itu namanya sekuestrasi, itu derajat yang paling parah, grade-nya, grade 4. Nah, terus kalau misalnya ditanya terapinya apa? Terapinya sebenarnya ada lumayan banyak, Korizal dan Prativian. Mulai dari suntik-suntikan, biasa kalau ke dokter gitu kan, suka ada yang nyuntik tuh di daerah punggung bawah, di pinggang gitu ya, disuntik-suntikin. Ada juga yang dikasih obat-obatan minum. Ada juga traksi, Korizal dan Prativian. Jadi traksi itu artinya tanda kutip ya, tulang belakang kita itu ditarik. Oh. Itu namanya traksi, tulang belakang kita ditarik, Ya. gitu. Nah, ada lagi yang keempat itu akupunktur, itu juga bisa. Jadi seperti itu terapinya. Selain terapi-terapi yang bisa dilakukan di rumah, misalnya tidurnya pakai alas yang lebih keras, terus otomatis jangan angkat-angkat berat, jangan bungkuk-bungkuk, gitu. Ya. Oh, jadi yang kira-kira kalau kita bicara tentang akupuntur nih ya. Oh ya. Nah, di stage mana akupuntur dapat membantu orang-orang yang sudah mengalami saraf terjepit? Oh, di grading 1, 2, 3, di stage 1, 2, 3. Oh, kalau udah 4 udah nggak dapat ya? 4 udah nggak dapat. Kenapa? Karena 4 itu udah jebol semuanya. Semuanya udah tertembus semua gitu. Jadi cairannya itu udah keluar, bahkan dari otot pun udah keluar. Sementara nanti akupunktur itu mainnya itu di daerah otot gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ototnya pun sudah jebol, udah nggak ada pilihan selain operasi. Oke. Ya, berarti Vian, ini tampaknya sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya mari kita lihat yang satu ini dulu yang mau lewat.
Ya, perhatian kita kembali lagi seperti Anda lihat tadi bahwa acara Pils ini, Freddy's Journal pada siang hari ini disiarkan langsung dari Studio 2 Sangga Prativi. Bagi Anda yang pernah mendengar dan pernah tahu Sangga Prativi masih ada di daerah Pasar Baru. Silakan bagi Anda yang ingin menggunakan ruangan, ingin meeting, ingin melakukan apapun, bahkan kami sekarang sudah punya 3 studio. Dan yang kedua, setiap hari Jumat kami selalu ada acara Pils bersama Ibu Meli Kyong dalam acara Mindful Parenting, dan Anda dapat lihat ya di sini bahwa tadi ada buku-bukunya Ibu Meli Kyong yang dapat dibeli. Semua harganya 70.000 ketika Anda ingin tahu tentang bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Dan sekarang kita kembali lagi tentang acara kita Belajar Sehat bersama Dr. Freddy. Dan tema hari ini adalah akupunktur untuk saraf terjepit atau HNP. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan, langsung bertanya, atau menulis di chat, di Zoom maupun di YouTube channel. Ya, apakah sudah ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Boleh dibesarin, Boy? Agak supaya saya dapat lihat. Wah, hurufnya. Sebentar ya, lagi diusahakan untuk diniin. Ya, ini bicara saraf terjepit ini sangat menarik ya, Dr. Freddy ya. Berarti dengan kata lain, pantesan saya waktu itu pernah akupuntur, nggak sembuh-sembuh gitu. Itu gara-gara mungkin sudah masuk state 4 ya. Kemungkinannya begitu. Tadi kalau yang dari ciri-ciri yang digambarkan oleh Ko Rizal tadi, memang gambarannya itu udah di grade 4. Dan kalau grade 4 itu udah tembus, bahkan sampai ke otot pun udah tembus gitu ya, cairannya udah mulai berkurang, bahkan hilang, itu akupunktur sudah tidak bisa di situ. Operasi jalan satu-satunya. Operasi jalan satu-satunya ya. Wow, mengerikan sekali ya kalau mendengar kata operasi. Itu sebenarnya kalau dioperasi, nah mungkin saya mau bertanya, kalau dioperasi sebenarnya diapain? Nah, robekannya tadi dijahit tuh. Robekannya tadi itu dijahit. Jadi Lalu cairan yang sudah hilang? Cairannya sudah hilang itu bisa digantikan. Oh. Itu digantikan dengan sintetis juga sementara kita menunggu bahwa badan kita akan memproduksi sendiri. Gitu. Nah, tapi yang penting adalah robekannya itu dijahit. Jadi robekannya itu disatukan kembali. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Antonius Henry. Saya usia 42 tahun, ada pertanyaan. Jika saya tidur terlentang, tidak bisa tanpa bantal yang tinggi dan keras sejak setahun terakhir. Jika tanpa bantal, area punggung bagian bawah terasa kencang dan pegal. Apakah ini tanda-tanda saraf kejepit? Karena saya pernah cek lab, ginjal saya baik-baik aja. Saya pikir awalnya batu ginjal. Nah, bagaimana penjelasannya, Dr. Freddy? Iya, Pak Budi tadi ya. Pak Antonius. Oh, Pak Antonius. Jadi Ya. Pak Antonius memang betul. Jadi kalau misalnya kita ada gangguan atau ada merasa nggak enak di daerah pinggang kita, di daerah belakang, itu memang jangan terburu-buru langsung berpikiran itu HNP, itu saraf terjepit. Belum tentu, bisa iya, bisa bukan, gitu ya. Makanya perlu pemeriksaan dulu. Nah, memang betul tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Antonius itu, Bapak sudah periksa ke laboratorium, mungkin Bapak juga sudah periksa ke dokter yang lain dulu gitu ya. Nah, itu sudah dicek, diperiksa bahwa fungsi ginjalnya itu masih bagus gitu, nggak ada batu ginjal, mungkin juga nggak ada infeksi, nggak ada misalnya tumor-tumor segala macam, itu semuanya nggak ada, bersih gitu. Nah, kalau begitu ada kemungkinannya itu HNP, Bapak. Itu kemungkinannya ada saraf terjepit di situ, Bapak. Nah, untuk memastikan itu ada HNP atau saraf terjepit gitu ya, memastikan itu harus dengan menggunakan MRI. Gitu. Harus menggunakan MRI. Ada juga yang bertanya, dok, kalau pakai ronsen aja bisa nggak? Nah, kalau pakai ronsen itu nanti kelihatan celah-celahnya tadi, celah-celah antara ruasnya itu sudah mulai menyempit, mulai berkurang. Nah, itu bisa mengarahkan ke saraf terjepit atau HNP, tapi itu belum memastikan. Gitu. Jadi kalau mau memastikan, caranya adalah melakukan MRI. Terus ada juga yang bertanya bahwa, dok, kalau CT scan sama MRI bagus mana kalau untuk tulang belakang, untuk saraf terjepit, gitu ya. Nah, kalau untuk saraf terjepit, tulang belakang, bagusan MRI daripada CT scan, gitu. Jadi kalau belum diperiksa dan mau melakukan pemeriksaan, saran saya mendingan MRI daripada CT scan. Nah, dari situ nanti kelihatan tuh,
sarafnya beneran terjepit apa tidak. Pertama itu. Dan kalau memang beneran terjepit, itu gradingnya grade berapa. Karena terapi-terapi selanjutnya itu tergantung dari gradingnya untuk saraf terjepit ini. Gitu. Kalau grading 1, 2, 3 itu masih bisa di akupunktur, tapi kalau sudah keempat sudah tidak bisa. Ya, ya, ya. Oke, saya mudah-mudahan Pak Antonius Henry ya tadi dapat lebih paham. Berarti nanti Bapak tinggal melakukan MRI ya untuk memastikan apakah Bapak mengalami saraf terjepit atau bukan. Nah, saya mau bertanya nih. Ada rekan saya, tadi kan disebutkan struktur tulang tuh kalau nggak dibagi 4 atau 5 ya, gitu. Betul. Nah, saya punya teman, salah satu teman baik di Yogyakarta, suatu saat dia mengalami saraf terjepit mulai dari 4 struktur tulang itu. 4-empatnya kena, sehingga harus sampai di kursi roda dan sebagainya, dan benar-benar kayak orang lumpuh. Apakah itu mungkin terjadi? Karena biasanya kan kalau setahu saya, kalau nggak di bagian-bagian leher atau punggung atau di lumbal katanya ya kalau nggak salah ya. Tapi ini 4-empatnya bisa kena semuanya. Betul, jadi memang betul nih, Korizal dan Prativian semua. Jadi di antara semua tadi susunan tulang belakang kita, yang paling sering terkena itu adalah di lumbar. Gitu ya, dibandingkan cervical, thoracic, apalagi tadi coccygeus gitu, sacrum gitu. Nah, itu yang paling sering terkena itu adalah di lumbar kita, artinya di pinggang kita. Itu yang paling sering terkena. Kenapa di sana yang paling sering? Karena bagian pinggang kita itu adalah yang putarannya paling tinggi. Kita paling sering muter itu seperti itu. Bandingkan dengan tulang ekor kita kan nggak bisa muter. Tulang dada kita kan nggak bisa muter gitu. Tulang leher kita bisa muter, memang betul. Makanya yang tulang leher itu menempati peringkat kedua setelah tulang pinggang. Gitu ya. Jadi yang paling sering terkena adalah tulang pinggang dulu, lumbar. Yang kedua yang paling sering terkena itu adalah tulang leher, servikal kita. Alasannya karena tadi dia bisa dipakai untuk berputar-putar gitu ya, miring kiri, miring kanan gitu. Nah, terus kalau tadi ditanyakan, apakah semuanya bisa terkena? Bisa sekali kok Rizal. Jadi itu nggak tertutup kemungkinan seperti itu. Kok bisa sih? Biasanya kan jarang ya. Betul, itu jarang. Orang-orang yang seperti itu biasanya kemungkinannya ada dua. Yang pertama dia pernah cedera nggak? Pernah trauma nggak? Pernah kecelakaan, terbentur gitu ya? Pernah nggak? Yang kedua dia punya keturunan apa tidak? Gitu. Karena dia kalau misalnya dia punya keturunan, dia secara genetik itu memang tulang belakangnya kita itu sudah tidak kokoh gitu loh dibandingkan dengan orang yang tidak punya keturunan begitu ya. Jadi lebih rapuh. Jadi bisa sekali semuanya terkena. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah trauma, tidak pernah kecelakaan dan juga tidak ada keturunan seperti itu, biasanya tidak 4-empatnya atau 5-limanya. Biasanya paling sering itu di pinggang atau yang kedua di leher. Di leher ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Heri Santoso. Siang, Dr. Freddy. Tahun 2006 dan 2015 pernah kena HNP di L5, sudah di MRI di Mitra Keluarga dan Rumah Sakit Pelni. Saat itu sakit di pinggang. Nah, saat ini tahun 2021 sejak bulan Maret akhir sepertinya kena HNP lagi, tapi sakitnya di bokong kiri atas sampai betis atas kiri. Sudah berobat ke dokter saraf di Rumah Sakit IKTT Slipi dan sudah diberi obat, namun masih sakit. Nah, bagaimana nih Dr. Freddy kira-kira? Betul, jadi memang kalau misalnya salah satu ciri daripada saraf terjepit atau HNP itu adalah kalau orang sudah pernah terkena, lebih rentan terkena selanjutnya. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang belum pernah terkena, itu lebih susah untuk menjadi terkena. Tapi kalau sudah pernah kena sekali, itu lebih gampang, lebih rentan terkena lagi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Lokasinya bisa sama, bisa juga berbeda gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan di L5, memang di antara pinggang tadi kan dikatakan bahwa kalau sudah bagian-bagian dari tulang belakang kita yang paling sering terkena kan bagian pinggang ya, bagian lumbar. Nah, di antara bagian pinggang itu sendiri, kalau yang paling sering itu adalah L4 dan L5. Gitu. Jadi itu yang paling sering tuh itu pinggang, dan di antara pinggang itu yang paling sering terkena itu L4 dan L5. Langganan itu ya pasti langganan itu L4, L5, L4, L5. Mungkin 60-70% itu L4, L5, L4, L5 gitu. Nah, terus kalau ditanya ini menjalar nih sampai ke bokong, sampai ke paha, sampai ke betis. Nah, itu juga termasuk salah satu dari saraf terjepit. Itu ya, saraf terjepit.
Nah, terus kalau dikasih obat itu hilang nanti kambuh lagi. Memang betul karena obat yang biasanya diberikan itu kandungannya adalah obat radang biasanya karena ada peradangan di sana kan. Jadi dikasih obat radang. Nah, yang kedua adalah vitamin-vitamin untuk saraf. Biasanya seperti itu. Kalau tidak ada kelainan anatomi yang berat, tidak ada kelainan bentuk yang berat gitu ya, obat-obatan seperti itu cukup. Obat-obatan radang, vitamin untuk saraf, khususnya vitamin B ya, vitamin B Bravo gitu ya B. Nah, itu cukup. Nah, tapi kalau misalnya suntik-suntikan juga demikian. Suntik-suntikan itu biasanya dikasihnya itu adalah cairannya obat radang maupun vitamin untuk saraf, vitamin B. Nah, tapi kalau kedua hal itu sudah tidak mampu lagi, artinya obatnya habis, efeknya kambuh lagi, bisa dicoba cara lain. Ya, akupunktur termasuk salah satu caranya gitu. Terus akupunktur apakah tidak seperti itu juga menghilangkan radangnya juga? Nanti begitu akupunkturnya efeknya habis balik lagi? Enggak. Jadi cara kerjanya akupunktur itu bukan seperti itu. Jadi cara kerjanya akupunktur itu nanti adalah dia itu melonggarkan otot-otot kita yang di tulang belakang kita. Jadi dibuat rileks, dibuat lemes. Nah, karena dia dibuat lemes, akhirnya saraf-saraf tadi yang kejepit di antara ruas-ruas tulang itu kebuka lagi. Jadi prinsipnya sama seperti traksi, seperti ditarik. Tapi kalau ditarik itu kan dipaksa ya, dipaksa ditarik gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya akupunktur itu tidak dipaksa, tapi ototnya sendiri dibuat lemes sehingga ruasnya itu kebuka. Jadi sarafnya itu bisa masuk lagi, HNP-nya nukleus pulposusnya tadi bisa masuk lagi karena tekanannya berkurang. Oh, Gitu cara kerjanya. iya. Berarti, saya pernah ngalamin ya, dok ya. Sudah di akupunktur, lalu ditraksi lagi, ditarik lagi. Itu apakah memang diizinkan seperti itu? Sebenarnya salah satu aja kok Rizal. Kalau traksi itu dibuka secara paksa, kalau di akupunktur dibuka secara tidak dipaksa gitu. Oh, bedanya cuma itu. Ah. Nah, kalau kita bicara tentang akupunktur sekarang, bagian mana sebenarnya yang ditusuk oleh akupuntur? Terutama otomatis yang terdapat saraf terjepit ya. Makanya nanti kalau misalnya ada pasien yang mau diakupunktur itu, saran saya bawalah hasil-hasil pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum ada pemeriksaan, nggak usah harus diperiksa dulu, harus MRI dulu baru diakupunktur, itu juga tidak harus gitu. Nah, jadinya memang kalau sudah ada gitu kan, ya sekalian aja dibawa gitu kan, jadi bisa lebih tepat gitu. Nah, jadi yang ditusuk itu otomatis pasti di lokasi yang ada terjepitnya, di lokasi sarafnya itu terjepit, itu yang pertama, gitu ya. Nah, terus kita tusuk juga lagi di bagian daerah atasnya, gitu, daerah atasnya. Nah, itu juga kita lakukan penusukan supaya kebuka juga dari atas. Dan di bagian bawahnya pun juga kita lakukan penusukan juga. Jadi atas kebuka, bawah kebuka, di lokasi penusukan itu juga terbuka ruasnya. Gitu. Posisi pasien itu berbaring ya, jadi berbaring terungkep. Jadi Terungkup. ya. Gitu. Jadi punggungnya di bagian atas. Gitu. Nah, kalau misalnya si pasien ada penjalaran, misalnya nyerinya menjalar ke bawah atau kakinya kesemutan seperti itu, kita juga akan lakukan penusukan di daerah kaki, di daerah bokong, tergantung dia menjalarnya sampai ke daerah mana. Oh, oke. Kalau begitu berapa lama kira-kira pengerjaan untuk akupuntur 1 kali sesi? Kalau gradingnya belum berat dan masih ringan itu setengah jam cukup, Korizal dan Prativian. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah lebih berat gitu ya, sudah terapi segala macam masih gagal, masih balik lagi kambuh lagi sakitnya, itu untuk yang awal-awal bisa 1 jam. Nah, nanti untuk yang berikutnya bisa diperiksa dulu. Kalau ototnya sudah mulai lemes gitu ya, lebih lemes dari sebelumnya, itu juga bisa dikurangi menjadi setengah jam. Yang dibilang grading berat itu berarti yang level yang stage 3 ya, grading 3 mungkin kali ya? 3-4. Tapi kalau 4 kan udah nggak bisa diakupunktur. Berarti 3 ya, termasuk 3 ya. Berarti 1-2 itu masih dianggap ringan ya? Masih ringan. Dan itu berapa kali harus kira-kira berdasarkan pengalaman untuk akupunturnya? Kalau dia baru terkena dan gradingnya masih grade 1 gitu misalnya, itu mungkin 4-5 kali selesai. Oh. Nah, tapi kalau misalnya sudah lebih berat, itu bisa sampai 10 kali, atau bahkan bisa lebih kalau misalnya memang HNP-nya atau saraf terjepitnya udah berlangsung bertahun-tahun dan tidak ditangani gitu, dibiarin aja,
udah bertahun-tahun itu mungkin bisa 10 kali atau bahkan lebih. Jadi prinsipnya kalau makin dini ditangani, makin awal ditangani, itu hasilnya juga akan semakin bagus. Oke, tadi Freddy bilang kan bahwa HNP yang tidak ditangani bertahun-tahun baru kemudian diurus ya. Nah, kok asumsi saya berarti bahwa bukankah gini, orang yang mengalami saraf terjepit itu selalu kesakitan? Betul, betul. Kalau misalnya nggak diurus, berarti dia nggak pernah ngalamin sakit dong. Tapi mengalami saraf terjepit, tapi tidak sakit. Tidak sampai nyeri gitu, apakah itu begitu? Bukan, bukan. Jadi pasien-pasien itu ada yang bertahun-tahun tidak ditangani gitu ya. Mereka itu tuh rasa sakit ada, Korizal dan Prativian. Jadi rasa sakit itu ada, tapi mereka menahan. Jadi kalau misalnya mereka masih bisa tahan, ya mereka diamkan, dicuekin lah, dibiarkan saja gitu. Nah, begitu rasa sakit itu sudah tidak bisa dia tahan lagi, dia minum obat. Seperti tadi yang saya katakan kan, kalau obat yang diminum itu biasanya adalah obat radang, obat penahan sakit, penahan nyeri, dan vitamin untuk saraf gitu, vitamin B. Nah, itu minum obat, nanti efek sakitnya itu akan berkurang tuh. Dia bisa nahan lagi. Nah, terus seperti itu. Jadi pada saat dia masih bisa tertahan, dia nggak perlu minum obat, dia tahan aja. Dia nonton TV sambil nahan gitu ya. Dia duduk, dia makan sambil nahan. Nah, tapi begitu dia udah mulai rasa sakitnya meningkat, dia minum obat. Gitu. Yang ya kalau mungkin kalau saya kan ngalamin mungkin yang udah berat ya, yang sampai susah jalan pakai tongkat gitu ya, kadang-kadang untuk ke toilet nyeri banget. Nah, jadi pertanyaan saya nih, mungkin Prativian juga perlu tahu nih, yang disebut gejala HNP ringan itu nyerinya seperti apa sih? Yang sehingga membuat mereka tuh, udahlah tahan-tahan aja, karena mungkin aja mereka tidak tahu bahwa itu saraf kejepit. Bisa jadi mereka berpikir hanya pegal, kecapean, dan sebagainya. Bagaimana cara tahunya, Dok? Iya, jadi saraf kita itu kan dibagi secara umum itu dibagi menjadi 3 ya, Korizal dan Prativian, fungsinya secara fungsi. Jadi yang pertama adalah saraf itu untuk merasakan, sensorik namanya. Saraf itu untuk merasakan, kita merasakan sentuhan, merasakan panas dingin dan segala macam, merasakan tekanan gitu. Nah, itu saraf yang namanya sensorik, saraf untuk merasakan, perabaan gitu. Yang kedua adalah saraf untuk menggerakkan. Ini namanya saraf motorik gitu. Kita bisa gerakin kaki, gerakin tangan dan sebagainya. Ini namanya saraf yang motorik, namanya pergerakan. Yang ketiga adalah saraf otonom namanya. Saraf otonom ini fungsinya adalah misalnya untuk pengeluaran keringat gitu, mengeluarkan keringat, terus untuk pipis, buang air besar, itu semuanya diatur oleh saraf otonom ini gitu. Nah, kalau misalnya dia baru terkena salah satunya saja gitu ya, ini secara umum ya, kalau misalnya pastinya kan tadi kan harus MRI ya, tapi kalau misalnya secara umum, kalau yang terkena baru salah satunya aja itu masih termasuk ringan gitu. Kalau misalnya dia udah nggak bisa merasakannya udah mulai baal tebal gitu ya, mulai tumpul gitu. Nah, terus dia udah pergerakannya udah mulai lemes nih, gerakannya udah mulai susah, makanya harus pakai tongkat lah, nggak bisa jalan lama, nggak bisa duduk lama dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia udah ada gangguan keringat, jadi otomatis kulitnya lebih kering, lebih kasar, dan dia juga nggak bisa nahan pipis, jadi dia ngompol atau buang air di celana. Nah, berarti dia udah terkena lebih dari satu saraf nih. Ini udah lebih berat nih, Vivian. Jadi dilihat dari gejalanya seperti itu. Oh, luar biasa ya. Oke, Prativian, silakan. Bagi Anda yang bertanya, ya, ingin bertanya, ingin tahu, silakan. Jangan ragu-ragu, langsung saja bisa buka videonya, langsung bertanya langsung pada Dr. Freddy. Karena nanti di akhir acara selalu kami sediakan ada free gift yang menarik. Ya, ada free gift menarik bagi Anda yang hadir di Zoom maupun di YouTube channel. Gitu. Mas, ada yang ingin bertanya? Mungkin, silakan. Boleh langsung saja. Halo, Miss Haruko. Halo, selamat siang. Aduh, luar biasa ketemu lagi. Dr. Freddy ini, Miss Haruko ini dari Jepang loh, langsung. Oh iya, Miss Haruko. Selamat siang, Dr. Freddy. Salam kenal. Salam kenal. Iya, kalau boleh saya bertanya ya 1-2 saja. Silakan, boleh. Ya, mengenai saraf yang terjepit ini ya, agak sensitif juga mendengarnya. Kalau di bulan masa-masa corona ini yang terjepit biasanya kantong terjepit ya. Sekarang karena membicarakan saraf terjepit, saya ingin bertanya apakah
HNP ini, kalau saya dengar dari awal sampai tengah-tengah program ini, rasanya semua berhubungan dengan tulang belakang ya dokter ya. Betul ya. Betul, betul. Kemudian gejalanya pasti ada hubungannya dengan nyeri di bagian belakang tubuh ya. Betul, betul. Nah, Tapi kemudian ada juga sampai menjalar sampai ke bagian tubuh yang lain seperti kaki atau bahkan tangan juga ya. betul. Jadi memang menjalarnya itu tergantung saraf yang terkena nih Ibu Haruko. Jadi kalau misalnya dia kenanya di daerah pinggang, dia biasanya menjalarnya ke kaki. Tapi kalau dia dia terkenanya saraf di daerah leher atau di daerah dada, itu dia menjalarnya ke tangan. Oh gitu ya. Nah, kalau seandainya di daerah kaki misalnya, ini kebetulan saya ada contoh, di daerah punggung, bukan di telapak kaki ya, tapi di punggung kaki ada terasa sakit, tetapi tanpa mengalami nyeri di bagian belakang tubuh gitu. Apakah ini bisa disinyalir juga sebagai HNP atau kira-kira ada saraf terjepit yang lain gitu? Nah, kalau seperti itu Bu Haruko itu bisa HNP ya, HNP itu bisa juga hal yang lain tuh Ibu Haruko. Misalnya ada kencing manis apa enggak, diabetes apa enggak. Karena diabetes itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf juga di daerah sana. Gitu. Atau bisa juga gangguan elektrolit gitu misalnya. Itu gangguan elektrolit itu juga bisa mengakibatkan gangguan saraf di sana. Jadi memang harus diperiksa dulu lebih detail. Elektrolit berarti daerah ginjal ya dokter ya? Salah satunya iya. Masalah di ginjal. Jadi elektrolit itu kan kalau yang penting untuk di badan itu kan ada banyak ya, tapi yang besar-besar itu adalah natrium, kalium, sama klorida, Na, K, sama Cl. Gitu. Nah, itu yang besar-besarnya elektrolit. Yang lainnya banyak, ada magnesium, ada zinc, segala macam itu banyak. Maksudnya penyerapan elektrolitnya atau pengeluaran elektrolitnya? Bisa penyerapannya, bisa pengeluarannya. Jadi kekurangan elektrolit bisa menyebabkan hal seperti itu, atau kelebihan elektrolit itu juga bisa mengakibatkan hal seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti salah satu, menyambung yang kepada akupuntur, berarti salah satu pengobatannya kalau diusahakan secara akupuntur, berarti akupuntur itu membantu melancarkan apa kira-kira dokter? Apa melancarkan peredaran darah atau melancarkan masalah penyerapan atau pengeluaran elektrolit tadi ya? Nah, itu balik lagi tergantung pada penyebabnya, Ibu Haruko. Tergantung dari diagnosis awalnya. Jadi kita melakukan terapi akupunktur itu berdasarkan diagnosisnya, dan diagnosis itu diambil berdasarkan dari penyebabnya. Begitu Ibu Haruko. Nah, jadi kalau misalnya dia memang penyebabnya adalah saraf terjepit di tulang belakang, baik dari leher, servikal, sampai ke tulang ekor, di coccyx itu, coccyx, nah itu otomatis cara kerjanya dia adalah membuka si ruas tulang belakang itu, dengan cara melemaskan otot-otot paravertebra namanya, otot-otot di pinggir kanan kirinya si tulang belakang. Yaitu otot torso berarti ya. Kenapa? Daerah torso berarti. Betul, daerah torso, betul, daerah batang tubuh. Gitu. Jadi itu dilemaskan sehingga ruas-ruas tulang belakang itu akan terbuka. Nah, karena terbuka, jadi otomatis tidak ada tekanan di situ, jadi si nukleus pulposus itu bisa masuk kembali, saraf terjepitnya bisa masuk kembali. Nah, tapi kalau dia masalahnya ternyata bukan masalah saraf terjepit atau HNP gitu, ternyata masalahnya adalah diabetes gitu misalnya, kan gangguan hormon insulin gitu. Nah, makanya akupunkturnya yang ditusuknya titiknya beda lagi, Ibu Haruko. Jadi titiknya beda lagi, jadi efeknya pun berbeda. Dia akan melakukan regulasi terhadap hormonal. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih banyak dokter. Satu lagi terakhir. Apakah HNP itu juga bisa disembuhkan secara alami? Maksudnya tubuh sendiri yang menyembuhkan? Kalau dia belum HNP masih bisa, Ibu. Kalau dia belum HNP masih bisa. Artinya nyeri punggung di belakang itu kalau misalnya dia hanya mengenai otot, misalnya otot tulang belakang gitu, itu masih bisa sembuh sendiri. Sama kayak kita habis olahraga, otot kita pegel, capek gitu, nah itu masih bisa sembuh sendiri. Tapi kalau dia sudah terjepit sarafnya, itu agak susah kalau tanpa bantuan secara medis. Obat-obatan ataupun terapi-terapi, kalau tanpa itu agak susah. Ya, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Miss Haruko. Dan tadi ketika disinggung bahwa apakah ada penyembuhan lain, apakah benar kalau berenang itu dapat menyembuhkan HNP?
Secara umum benar, Korizal. Olahraga-olahraga yang disarankan untuk penderita saraf terjepit atau HNP ini adalah olahraga yang tidak menambah tekanan di tulang belakang kita. Karena tujuan kita kan ingin merilekskan otot tulang belakang kita, jadi kebuka kan. Tujuan kita kan seperti itu. Jadi otomatis carilah olahraga-olahraga yang tidak menambah tekanan di ruas tulang belakang kita. Karena kalau misalnya makin ditekan, itu makin tambah parah. Kejepitnya keluarnya tadi cairannya itu jelinya tadi itu keluarnya makin parah gitu. Jadi disarankan carilah olahraga-olahraga yang tidak menambah tekanan di tulang belakang kita. Nah, karena berenang itu kan kita ngapung ya, kita di atas air, dan kalau misalnya kita berdiri saja di dalam air itu, berat badan kita itu kan otomatis kan akan lebih ringan, terangkat. Lebih terangkat gitu karena ada daya angkat air gitu kan, daya apung air. Nah, karena itu berenang itu tekanan di tulang belakang kita itu jadi lebih sedikit nih, Korizal. Gitu. Jadi kalau secara umum iya memang, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bagus untuk berenang. Berenang itu tidak bagus gitu. Ada kondisi tertentu yang berenang itu tidak bagus. Misalnya saraf tulang belakangnya yang terjepit itu dia mengakibatkan tangan atau kakinya itu harus diistirahatkan dulu. Itu tangan dan kakinya harus diistirahatkan dulu. Otomatis nggak bisa berenang ya. Otomatis nggak bisa berenang. Jadi berenang itu secara umum iya betul, tapi nggak semua saraf terjepit bagus untuk berenang. Berarti kalau pakai akupuntur lalu ditambah berenang bisa lebih cepat penyembuhannya ya? Betul, betul. Dan kalau misalnya mau lebih cepat sebenarnya gabungan antara akupunktur dengan fisioterapi. Oh, fisioterapi. Jadi sekali lagi ya, jadi akupunktur itu kan bukan magic-magican, bukan ilmu yang semuanya serba bisa gitu ya. Akupunktur pun juga punya kelebihan, punya kekurangannya sendiri gitu. Nah, jadinya kalau misalnya akupunktur itu kita memperbaiki sarafnya tadi ya, memperbaiki sarafnya untuk melemaskan otot sehingga si nukleus pulposus atau jelinya tadi itu bisa masuk kembali gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menguatkan si otot perut sama otot tulang belakang tadi, itu dikuatkan dengan cara fisioterapi. Gitu. Jadi gabungan antara akupunktur sama fisioterapi itu bagus kalau misalnya untuk saraf terjepit. Wow, jadi Prativian ya, bagi yang ingin akupuntur boleh ditambah dengan fisioterapi ya, itu makin lebih baik lagi. Dan kalau ingin olahraga, jangan sampai olahraga yang banyak tekanan. Ya, mungkin catur tuh. Contohnya mungkin catur lebih baik kali ya, catur ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Thomas Kuslin di Pontianak. Ini teknik pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum kecil dan halus pada titik tertentu di tubuh. Ya, akupuntur juga dapat mempercepat pemulihan pasien stroke. Bagaimana prosesnya dapat dipahami, Dr. Freddy? Ya, jadi kalau kita bicara soal akupunktur itu dan bagaimana prosesnya, kita kan bisa memandang itu dari dua sisi ya. Dari sudut pandang kedokteran barat maupun dari sudut pandang kedokteran timur ya, Pak Thomas ya. Nah, jadinya kalau kita bicara tentang pengobatan sudut pandang timur gitu ya, sudut pandang timur, kita otomatis kita berbicara tentang meridian, kita bicara tentang energi, kita bicara tentang qi gitu ya. Nah, tapi kalau kedokteran barat kita tidak bisa bicara seperti itu karena itu belum diakui di dunia kedokteran barat. Meridian, energi, qi gitu semuanya belum diakui oleh dunia kedokteran barat. Nah, jadi kalau misalnya bicara kedokteran timur gitu, nah dengan penusukan titik akupunktur kita melancarkan energi di sana, gitu ya. Dan kalau misalnya terjadinya nyeri, ini menurut kedokteran timur ya, menurut paradigma timur, kalau terjadinya rasa nyeri itu artinya ada stagnasi qi. Jadi aliran energinya itu nggak lancar, tersumbat. Dan penumpukan energi yang terlalu berlebihan di situ itu mengakibatkan nyeri, mengakibatkan rasa nyeri dimanapun itu, termasuk di tulang belakang kita. Kalau aliran energi di tulang belakang kita itu nggak lancar, terjadi penumpukan dan berlebihan di sana energinya, itu mengakibatkan nyeri di tulang belakang kita. Dan itu harus dibuka, dilancarkan aliran energinya, meridiannya itu harus dibuka supaya aliran energi atau aliran qi-nya itu lancar lagi. Gitu. Itu sudut pandang timur. Ya, nah tapi kalau dilihat dari sudut pandang barat, itu tadi kerusakan sarafnya itu karena jepitan, Pak Thomas, karena jepitan di tulang belakang kita. Jadi tujuannya adalah membuka, melemaskan itu terbuka.
Dan pada saat jarum akupunktur itu ditusukkan, mekanismenya sama, jadi lokal, segmental, dan sentral. Jarum ditusukkan, terdapat sinyal-sinyal lokal di sana, keluar hormon atau neurotransmitter di sana, ada histamin, ada bradikinin, ada nitric oxide, ada prostaglandin, dan segala macam. Sinyal itu akan diteruskan secara segmental ke tulang belakang kita dan disampaikan ke sentral, ke otak kita. Itu untuk mengeluarkan hormonal. Hormonalnya itu dia akan membuat rileks di tulang belakang kita. Gitu. Terus tadi ditanyakan juga mengenai stroke. Stroke-nya juga sama. Jadi kalau stroke itu secara umum kan dibagi dua ya. Stroke-nya karena pecah atau karena penyumbatan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pecah itu biasanya karena tensinya terlalu tinggi, tekanan darahnya terlalu tinggi. Dan kalau misalnya sumbatan itu biasanya karena dia darahnya kental. Darahnya kental bisa karena gula, bisa karena kolesterol, bisa karena asam urat, bisa karena trigliserid, segala macam. Dan akupunktur fungsinya adalah menurunkan penyebabnya itu semua, Pak Thomas. Jadi tergantung penyebabnya apa, beda juga titik-titik dan modalitas yang kita pakai. Gitu. Iya. Ya, silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Bu Dokter. Jadi Sama-sama. ini cerita teman ya kena stroke di sebelum Natal kemarin. Jadi stroke lumpuhnya sebelah kiri. Nah, jadi sekarang itu terapi dengan akupuntur. Jadi memahami bahwa akupuntur itu ternyata bisa mengobati semua jenis atau banyak sekali manfaat dari pengobatan akupuntur ini. Nah, boleh tanya lagi, Dok? Silakan, Ya. Pak Thomas. Iya, jadi ini pengalaman sendiri, pernah mengalami kecepit otot tulang belakangnya. Jadi karena mengangkat beban berat, jadi angkat ban ke atas mobil. Jadi terasa terputar, sejak itu lalu pinggangnya sakit. Lalu masih bisa sampai rumah panggil tukang urutnya. Jadi tukang urutnya, jadi dengan segera bisa diatasi. Jadi ini tukang urutnya profesional memang. Jadi diurut 2 hari kemudian pulih. Jadi waktu selesai diurut itu ada saya dikasih obat Cina. Jadi tablet sebesar ini saya kunyah-kunyah. Jadi malamnya bisa tidur enak dan besoknya sudah sembuh. Nah, ini tadi dikatakan akan ada terulang lagi. Ada kemungkinan terulang karena pernah cedera gitu ya, trauma. Ini gimana memahaminya, Dok? Ya, jadi memang betul Pak Thomas. Jadi kalau misalnya seseorang yang sudah pernah terkena saraf terjepit gitu ya, Pak Thomas kan kemarin terkena di daerah pinggang ya. Iya. Nah, jadi otomatis kenapa bisa terkena seperti itu? Karena di situ sudah ada penyempitan ruas tulang, Pak Thomas. Gitu. Jadi dibandingkan dengan orang yang belum pernah terkena sama sekali, ruas tulang belakangnya itu belum menyempit. Gitu. Ruas-ruas di antara tulangnya itu, celah-celahnya itu masih lebar, masih belum menyempit. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah menyempit, terus dikembalikan, dilonggarkan lagi, otomatis itu akan lebih lemes tuh, lebih dull, lebih kendor. Gitu. Jadi orang yang sudah pernah terkena, nggak harus, tapi ada kemungkinan lebih rawan, lebih rentan terkena saraf terjepit terulang lagi, karena dia lebih kendor. Gitu. Iya. Bagaimana Pak Thomas? Ya, mengantisipasi supaya jangan terjadi saja ya lagi ya. Nah, kalau misalnya memang Pak Thomas itu biasanya karena ngangkat-ngangkat berat, kayak tadi kan ngangkat ban begitu ya. Kalau saran saya, jangan lagi Pak Thomas. Kalau sudah pernah terkena, jangan lagi angkat beban-beban berat. Bisa minta tolong orang atau pakai alat bantu yang lain gitu ya. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau untuk ngangkat-ngangkat sendiri, resikonya tinggi Pak Thomas. Ya, betul. Jadi waktu itu darurat. Jadi bannya kempes, ganti ban. Jadi angkatnya tuh jadi sendiri. Jadi sejak itu tahu, aduh, ternyata faktor umur. Semoga Pak Thomas yang hari ini tetap sehat ya Pak Thomas ya. Oke, betul. Terima kasih Korisar. Terima kasih Pak Thomas. Ya. Senang dapat bertemu kembali. Ya, ini Ibu Sri mau bertanya langsung. Silakan Bu Sri.
Ya, terima kasih Dokter Freddy. Sebelumnya Ibu ikut prihatin untuk istrinya, semoga cepat sehat. Iya, Ibu, terima kasih. Ini Dok, tadi kan setelah mendengar pembahasan HNP itu terjadinya bahwa di kolumna vertebralis itu di situ ada saraf-saraf. Nah, pikiran Ibu untuk untuk memprotek diri kita untuk mencegah HNP, apakah benar pemikiran Ibu ini? Kita bisa melakukan penusukan titik-titik khususnya di meridian bladder ya, kandung kemih, itu secara kontinu bertahap untuk menghindari HNP. Apakah itu berefek, Dok? Misalnya saya mulai dari bagian lumbal ya, dari lumbal 2, 3 itu terus ke bawah sakrum secara bergilir, tidak sekaligus, untuk preventif sehingga memelihara keberadaan saraf-saraf di daerah-daerah yang secara sering terjadi HNP. Itu gimana menurut Dokter Freddy? Jadi sebagai protek sebelum terjadi, apa bisa nggak? Betul, Bu Sri. Makasih, Dok. Ya, sama-sama Ibu Sri. Jadi betul Bu Sri. Jadi memang meridian BL itu kan su belakang berarti ya, daerah su belakang. Ya. Jadi memang betul. Jadi daerah BL itu memang bisa ditusuk-tusuk supaya untuk yang tadinya sudah mulai mengecil, ruas-ruasnya, celah-celahnya itu sudah mulai mengecil, dibuka lagi sebelum terjadinya rasa sakit, sebelum terjadinya sakit terjepit gitu. Betul. Jadi memang jadi sebagai preventif, sebagai pencegahan HNP atau saraf terjepit ini. Jadi boleh saja memang. Jadi kalau misalnya badan udah mulai nggak enak nih, walaupun belum sakit nih, tapi punggung kok rasanya udah mulai nggak enak. Dibandingkan pergi ke tukang urut gitu kan, mungkin yang urut juga belum tentu ngerti gitu kan, bisa dilakukan akupunktur. Gitu. Dilakukan akupunktur supaya kebuka lagi ruas-ruasnya itu supaya sarafnya tidak terjepit. Jadi pencegahan. Betul sekali Bu, boleh. Bisa seperti itu. Hari ini tadi saya menangani itu memang pasien saya itu dulu stroke, Dok, 2 tahun yang lalu. Dari digotong terus sekarang sudah bisa jalan. Nah, ini ada mulai terasa tidak enak di bagian-bagian lumbal, sakrum itu. Jadi saya ya tusuk titik-titik di situ aja tadi untuk memprotek jangan terjadi kembali ya HNP dan stroke-nya gitu, Dok. Betul. Kalau ditambah moksa boleh nggak, Dok? Ditambah moksa boleh, ditambah moksa boleh. Itu bagus juga untuk melemaskan si ototnya tadi, Bu. Dan kalau saya boleh saran, Bu, mungkin bisa dilihat juga hasil MRI-nya, Bu. Jadi kalau misalnya sudah MRI, mungkin bisa dilihat, mungkin ada ruas-ruas tulang belakang yang mana yang dia bisa menjepit, Bu. Ya. Dia dikombin juga dengan fisioterapi. Betul, bagus sekali itu Bu hasilnya, Bu. Ya, bagus Kak Dok. Ya. Makasih Dok. Sama-sama Ibu Sri. Ibu Sri, terima kasih. Ini baru masuk Pak Sugandi Tamin, mungkin ingin bertanya. Halo Pak Sugandi, sudah terhubungkah? Oh, masih ini dengan audionya. Ya, oke. Sebelum kita tutup acara kita, mari kita lihat apa acara untuk besok hari ya. Untuk esok hari kita lihat sebelum nanti Dr. Freddy menutup ya, dan mungkin kalau masih ada satu pertanyaan lagi nanti dapat dijawab oleh Dr. Freddy. Silakan Boy. Halo Prativian, kita berjumpa lagi dalam acara Mindful Parenting. Benar nggak sih kalau antara anak laki-laki dan anak perempuan, ternyata anak laki-laki lebih sering dibully? Kita akan cari tahu lebih tuntas lagi di hari Jumat bersama Joel, jam 1 sampai jam 2. Terima kasih. Ya, itu dapat dilihat ada acara Mindful Parenting untuk besok, dan tertulis juga sampai tanggal 28 nanti kedatangan tamu yang luar biasa, Anthony Diong Martin sebagai tamu dari Mindful Parenting. Nanti sore ada acara, Boy?
Yang dapat iklan? Ada Pak, tapi nggak ada videonya. Oke. Nggak ada flyernya juga ya? Ada Pak. Oke. Baik. Pak Sugandi? Mau bertanya? Mungkin Pak Sugandi Tamin? Sudah terhubung? Atau siapa yang ingin bertanya terakhir? Tidak ada? Ini ada pertanyaan dari YouTube, ya. Dok mau tanya, coba dibesarin. Oke, leher belakang bagian tengah, perbatasan leher dan kepala, saya suka sakit dan sering ngerasain pusing di jidat dan pucuk kepala ya. Nah, itu kenapa puncak kepala itu kenapa ya dok? Apakah itu termasuk terkena saraf terjepit? Silakan dok, dari Ibu Nurul. Bisa Ibu Nurul. Jadi saraf terjepit itu kalau misalnya di daerah servikal itu di bagian C1 gitu ya, C1 atau C2, terutama C1 lah. Kalau misalnya dilihat dari gejalanya itu terutama C1. Itu kalau bahasa awamnya itu adalah tulang atlas namanya. Jadi tulang yang paling atas, tulang belakang kita yang paling atas, biasa kita untuk muter-muterin kepala nih, nengok-nengokin kepala. Nah, itu biasanya ada saraf terjepit di daerah sana. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi pengaruhnya sampai ke puncak kepala, sampai ke dahi seperti itu. Bisa juga pemeriksaan yang lain, misalnya ibu ada darah tinggi juga bisa seperti itu. Ibu juga bisa ada kolesterol atau trigliserid yang tinggi, itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti diperiksa tensinya normal, gulanya normal, kolesterolnya normal, trigliseridnya normal, ada kemungkinan dia saraf terjepit di daerah leher, daerah servikal tadi. Dan itu juga bisa diakupunktur. Jadi ada kemungkinan bahwa itu saraf terjepit ya? Betul. Gitu. Oke, terus apa nih? Saran dan anjurannya apa dok? Kira-kira menurut Ibu Nurul, pertanyaan Ibu Nurul. Oke. Yang pertama otomatis diketahui penyebabnya dulu, Bu. Jadi perlu diperiksa dulu. Kalau misalnya Ibu ada kolesterol tinggi, otomatis harus jaga makan ya, jaga mulut gitu ya. Makan makanan yang kolesterol tinggi, berlemak-lemak itu juga harus dikurang-kurangi, syukur-syukur bisa dihindari. Nah, terus kalau misalnya Ibu ada apalagi asam urat misalnya, itu makanan-makanan yang tinggi protein, terutama tinggi purin gitu ya, kacang-kacangan, jeroan-jeroan gitu, itu harus dihindari juga. Terus kalau misalnya ada trigliserid tinggi, itu dari tepung-tepungannya Ibu Nurul ya. Trigliserid tinggi itu dari tepung-tepungan, bakmi lah, terus makan makanan yang mengandung tepung, ayam goreng tepung, apalagi cumi goreng tepung, udang goreng tepung, itu tepung-tepungan itu bikin trigliseridnya naik. Nah, jadi itu juga harus dihindari. Atau kalau misalnya itu semua tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, asam urat, trigliserid juga tidak ada semua, darahnya juga nggak kental gitu. Nah, kemungkinan besar itu adalah saraf terjepit di leher. Nah, kalau saraf terjepit di leher, otomatis pengaruh ke postur, ke posisi gitu. Karena bukan angkat-angkat berat, karena kalau angkat berat itu yang terkena biasanya daerah pinggang. Tapi kalau leher itu biasanya gara-gara posisi. Misalnya Ibu Nurul sering ngetik-ngetik nggak, depan komputer, depan laptop nggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya sering, berilah waktu istirahat. Misalnya paling lambat 2 jam sekali itu istirahat dulu, Bu. 2 jam sekali, ambil waktu mungkin 1 menit, 2 menit gitu ya, untuk jalan-jalan, mungkin ke pantry, ke dapur gitu ya, gerak-gerakin leher, gerakin badan gitu. Nah, itu membantu sekali. Paling maksimal 2 jam. Jangan lebih dari 2 jam. 2 jam sekali itu perlu lakukan istirahat. Nah, terus yang berikutnya lagi yang harus dilakukan adalah pada saat posisi tidur, Ibu. Posisi tidur itu carilah ketinggian bantal yang nyaman menurut Ibu. Jadi tidur itu nggak harus 1 bantal, enggak. Kalau misalnya Ibu nyaman dengan 2 bantal, ya pakailah 2 bantal. Gitu. Jadi nggak mesti harus 1 bantal, semua rata 1 bantal, enggak. Pilihlah yang nyaman menurut Ibu ketinggiannya. Itu beda-beda tiap orang. Demikian Ibu Nurul. Iya. Baik. Oke. Ibu Nurul masih bertanya lagi di ini, tapi waktu kita sudah sangat terbatas, sudah habis. Mohon maaf Bu Nurul. Nanti dapat menghubungi Dr. Freddy. Sudah ada ininya, Fred ya, untuk tampilan udah dibuat? Oh belum, masih yang kemarin itu sama itu. Oh oke. Bagi yang ingin menghubungi atau ingin bertanya lebih lanjut ke Dr. Freddy, silakan ditampilkan, Boy. Slide-nya. Dr. Freddy ini praktek di daerah Kelapa Gading, Jalan Kelapa Kopior Raya Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan nomor teleponnya yang dapat dihubungi berapa, Dok? 0815 0815 1425
1425 997. 997 dan sudah dituliskan di Chat kolom ya. chatnya Zoom ya. Ya. Jadi silakan yang ingin menghubungi Dr. Freddy untuk konsultasi, untuk akupuntur dan sebagainya. Nah, kira-kira sebagai closing statement-nya apa nih Dr. Freddy sebagai akhir acara kita? Oh Sebelum iya. kita umumkan siapa pemenangnya. Oke, itu nanti kok Rizal ya ngumumin menangnya. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman Prativian semuanya, saraf terjepit itu memang secara alamiah itu tidak berbahaya. Jadi artinya tidak mengakibatkan kematian, tidak mengakibatkan orang jadi koma gitu, tidak. Nah, tapi saraf terjepit itu membuat seseorang itu terganggu kualitas hidupnya. Dia istirahat tidak nyaman, dia bekerja tidak nyaman, buat yang masih sekolah atau kuliah juga tidak nyaman gitu ya, beraktivitas juga tidak nyaman. Nah, jadi saran saya adalah saraf terjepit itu semakin dini ditangani itu semakin baik gitu ya. Dan akupunktur itu juga salah satu pilihan untuk menangani saraf terjepit. Pasien-pasien yang sudah sembuh ditangani dengan akupunktur saraf terjepit ini juga sudah banyak gitu loh. Nah, sebenarnya ada satu slide lagi tapi mungkin waktunya udah nggak keburu kali ya yang jurnal tadi itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi akupunktur itu juga bagus untuk saraf terjepit. Jadi boleh dicoba Bapak Ibu, teman-teman Prativian semuanya. Dan kalau memang ada yang kurang jelas gitu ya atau mau datang untuk konsultasi pemeriksaan bisa menghubungi WA saya tadi atau di nomor klinik kami juga ada di 452 0012 atau juga melalui Instagram saya juga bisa gitu ya, atau mau chat di komen YouTube juga pasti akan kita balas kok gitu. Demikian. Baik, terima kasih Prativian yang sudah hadir dan sudah aktif bertanya, sudah ikut dalam acara interaktif pada sore hari ini, siang hari ini menjelang sore. Dan di YouTube sudah dituliskan juga oleh tim kami nomor telepon dari Dr. Freddy ya, 0815 1425 997 ya. Betul. Oke, dan berdasarkan pengacakan ya dari tim kami, maka hari ini yang mendapatkan free gift-nya masih sama ya Dr. Freddy ya? Sama, satu kali akupuntur free. Datang satu kali akupuntur free ya ke kliniknya, ke tempat prakteknya Dr. Freddy di Kelapa Gading. Dan siang hari ini pemenangnya yaitu jatuh pada Pak Yohanes. Pak Yohanes, nama saya nggak terlalu kelihatan namanya. Pak Yohanes siapa namanya? Heri ya. Pak Yohanes Heri Santoso. Selamat Pak Yohanes. Terima kasih Pak Dr. Freddy. Pak Yohanes di Jakarta? Iya, di Palmerah Pak. Kebetulan. Oke, berarti silakan datang menghubungi Dr. Freddy, Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi ya. Terima kasih Pak Rizal. Baik. Oke, Prativian, saya Stefanus Rizal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, ikut partisipasi Anda. Dan untuk pemberitahuan saja, minggu depan kita libur ya Dr. Freddy ya? Iya, minggu depan kita libur dulu karena tanggal merah ya. Betul, tanggal merah karena kita merayakan, saudara-saudara kita merayakan Hari Idul Fitri. Dan kebetulan juga pada siang hari ini saya ingin mengucapkan bagi yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Lalu kita ketemu lagi kapan, Dok? Hari Kamis depannya lagi di tanggal 20 Mei ya, Korizal ya. Hari Kamis depan tanggal 20 Mei dan kita akan membahas tentang? Nah, untuk Kamis depannya kita akan membahas tentang disfungsi ereksi nih, atau impotensi. Waduh! Ini Dokter Sally udah ketawa-ketawa aja. Menarik itu. Menarik itu, Dok. Kita akan bicara disfungsi ereksi ya, bagi bapak-bapak yang saya tahu pasti normal ya. Silakan datang, silakan ketemu lagi kita tanggal 20 Mei ya. Dan ibu-ibu, nah mungkin ini menjadi lebih menarik lagi kalau dihadiri pada acara Kamis tanggal 20 Mei. Oke? Itu saja, sampai ketemu lagi. Saya Stefanus Rizal dan saya Freddy Julianto. Ya, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai kita ketemu lagi pada Kamis tanggal 20 Mei. Salam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semua.